Sohib EDC, kembali lagi di acara yang santuy, menggemaskan dan informatif di Info Sehat EDC TV. Kali ini, bintang tamu kita dokter spesialis mata yang baik, lemah lembut, dan pintar. Ini dia, dokter lain spesialis mata. Beliau akan menjawab pertanyaan dari Sohib di rumah yang sudah masuk ke tim Info Sehat. Nggak usah berlama-lama, yuk kita simak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Lainu Sofatul Lain, spesialis mata atau biasa dipanggil dengan Dokter Lain dari Klinik Mata EDC. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Sohib EDC. Yang pertama adalah, saya menderita bintitan dok, sudah 2 minggu tidak sembuh. Apakah bintitan dapat disembuhkan? Penanganannya seperti apa dan penyebabnya kira-kira kenapa ya dok? Jadi bintitan yang seringkali orang awam bilang itu ada kalau di mata disebut dengan hordeolum atau kalazion. Nah, hordeolum atau kalazion ini sebenarnya bisa disembuhkan ya. Jadi karena seringkali adalah faktor alergi, kemudian terjadinya proses inflamasi atau infeksi. Ketika sejak awal dilakukan pemeriksaan dan diberikan pengobatan, diberikan kompres hangat pada daerah yang bintitan atau hordeolum, terus kemudian diberikan tetes mata ya antibiotik, dan ketika nyeri diberikan obat anti nyeri. Insya Allah dengan pemberian obat secara rutin 1-2 pekan akan membaik. Bila belum membaik, maka hordeolum atau kalazion ini akan disarankan dilakukan tindakan pembedahan atau operasi untuk membersihkan inflamasinya atau nanah yang ada di dalam kelopak mata tersebut. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, apakah mata minus bisa menyebabkan pusing sampai ke alis mata? Ya, jadi mata minus ini adalah disebut dengan kelainan refraksi, di mana ada minus ya. Ketika pasien dengan keluhan minus ini adalah keluhannya kabur, apalagi ketika kaburnya ini dibiarkan ya, karena tidak memeriksakan diri ke dokter mata, maka kondisi ini akan menyebabkan pusing. Kenapa? Karena mata akan melakukan akomodasi yang kuat untuk melihat benda yang ada di depannya, dan itu akan menyebabkan spasme dari otot-otot di sekitar mata dan bisa menyebabkan sakit kepala atau pusing. Oleh karena itu, ketika ada minus, di mana kita ketahui minus ini adalah seseorang tidak bisa melihat benda jauh dikarenakan bayangan yang diterima itu adalah di depan mata, sehingga perlu pemberian kacamata untuk dapat melihat secara optimal atau melihat secara jelas. Oleh karena itu, Sohib EDC, hendaklah ketika ada keluhan mata, kabur, atau bahkan sakit kepala, bisa memeriksakan diri ke klinik mata atau rumah sakit mata terdekat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mata saya blur semenjak gula darah saya naik. Kenapa ya dok? Jadi Sohib EDC, jadi mata yang blur, apalagi dengan ada riwayat diabetes mellitus atau gula darah yang tinggi, itu bisa menyebabkan penglihatan jadi kabur. Kenapa hal ini? Dikarenakan gula darah yang tinggi itu bisa menyebabkan penyempitan ya di daerah pembuluh darah retina. Nah, ketika penyempitan pembuluh darah retina terjadi, bisa terjadi perdarahan, bisa terjadi pembengkakan ya di retina. Hal ini otomatis akan menyebabkan penglihatan jadi kabur. Oleh karena itu, ketika seseorang menderita diabetes atau gula darah yang tinggi, hendaklah harus cek kondisi matanya, apakah benar-benar diabetesnya atau ini menyebabkan diabetesnya ini sudah terjadi komplikasi di retina atau pembuluh darah di saraf matanya. Nah, ketika terjadi sudah komplikasi di pembuluh darah retina, bisa dilakukan tindakan yaitu adalah argon laser untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. Karena kenapa? Ketika terjadi komplikasi lebih berat, bisa terjadi perdarahan, bahkan terjadi traction daripada retina atau saraf mata lepas, maka akan menyebabkan hilangnya penglihatan atau kebutaan.
Dok, mata saya ada bintik putih di bagian hitam-hitam mata, sehingga terasa ganjal dan merah serta sakit jika terkena cahaya. Apakah bisa disembuhkan? Jadi ada bintik putih di bagian hitam-hitam. Kan yang dimaksud hitam-hitam ini adalah bagian bening mata atau yang disebut dengan kornea. Di mana kornea normalnya harusnya jernih ya. Tidak ada sesuatu yang menghalangi atau mungkin tidak ada bintik putih. Nah, ketika ada bintik putih harus kita pastikan lagi apakah bintik putih ini habis terkena seseorang kelilipan ya, misalnya ada gram di korneanya atau mungkin ada luka ya di korneanya, bisa jadi keratitis terus kemudian terjadi sikatrik atau bekas di korneanya, atau bahkan terjadi inflamasi atau infeksi yang lebih berat ya, yaitu terjadi ulkus di kornea. Untuk memastikan kondisi ini sebaiknya mata harus diperiksakan karena perlu pemeriksaan lebih lanjut, lebih detail oleh dokter spesialis mata. Sohib mata bisa periksa ke klinik mata EDC terdekat. Oke Sohib EDC, sudah paham kan? Jaga selalu kesehatan mata Sohib EDC semua. Jangan lupa like, subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.